Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Akhiri di sini, bukan masalah. Beberapa tahun yang lalu, aku berada di panel wawancara yang merekrut spesialis IT di perusahaan kami. Proses wawancara cukup standar, serangkaian pertanyaan sejenis SDM, tes teknis, dan presentasi skenario. Jika kalian pernah bekerja di bidang IT, kalian pasti sudah familiar dengan ini. Saat kami mengerjakan tes, kami melihat beberapa kandidat yang baik dan beberapa yang benar-benar tidak masuk akal. Kemudian datanglah calon itu. Aku biasanya dapat mengetahui dari sikap mereka yang terlalu percaya diri dan bahasa tubuh mereka saat mereka duduk. Seperti yang kalian duga. Ini adalah seorang pria, dan dia masuk. Melihat kami masing-masing dengan tatapan serius, duduk, bersandar di kursi dalam apa yang aku lihat sebagai posisi berkuasa, dan wawancara dimulai. Pertanyaan HR berjalan dengan baik. Kami membaca CV-nya, mendiskusikan peran sebelumnya, dan aku menyelidiki sedikit lebih dalam pada beberapa jawabannya ketika mereka mulai memiliki kesalahan yang aneh. Dia berhasil menyelesaikannya dan aku katakan dia akan pindah ke bagian teknis dari proses tersebut. Pada saat itu dia berkata, "Aku dapat menghemat waktu kalian untuk itu. Ini semua sertifikasiku. Aku tidak melakukan tes yang dibuat-buat ketika aku memiliki keterampilan yang lebih baik daripada siapapun di sini." Dan dia meletakkan setumpuk sertifikat di atas meja. Aku belum pernah melihat kesombongan seperti itu dalam sebuah wawancara dan terkejut sesaat. Orang dari HR berkata, "Terima kasih atas detail itu. Kami akan mencatatnya. Tetapi semua orang telah datang untuk kerja di sini diperlakukan sama. Bagian dari proses kami adalah tes teknis dan ini telah dijelaskan kepadamu oleh agen perekrutan." Pria itu menjawab dengan mengatakan, "Ya, tapi aku menjelaskan kepada agensi. Tes ini tidak masuk akal dan aku tidak akan melakukannya. Jika kamu bersikeras, maka kamu dapat menghentikan wawancara." Baiklah, aku dengan senang hati memenuhi permintaannya. Aku berkata, "Terima kasih banyak sudah masuk. Aku akan meminta petugas keamanan untuk mengantarmu keluar." Kami berdiri dan meninggalkannya menunggu di ruang rapat untuk keamanan. Pose kekuatannya telah hilang dan dia terlihat sangat terkejut. Kepatuhan terhadap permintaannya mungkin tidak terlalu berbahaya di pihak kami. Aku hanya mengikuti kebijakan perusahaan tentang kesetaraan dalam wawancara. Tetapi aku benar-benar merasa puas melihat gertakan dan kesombongannya menguap. Dia kurang memuji kami kepada agen perekrutan, tetapi kami benar-benar terbuka dan jujur tentang tes dengan mereka. Aku kira mereka memilih untuk berhenti mengajukannya untuk wawancara segera setelah itu. Cerita kedua. Kualitas sama dengan kesesuaian dengan spesifikasi. Bertahun-tahun yang lalu, aku mengembangkan beberapa bentuk surat dalam sistem komputer untuk lembaga pemerintah negara bagian. Aku mendapatkan surat tertentu yang tidak memiliki teks yang diperlukan yang diberikan dalam spesifikasi. Aku terus bertanya kepada klien apa yang mereka inginkan dari surat itu dan tidak ada yang akan mengambil alih untuk membuat keputusan. Aku akhirnya sampai pada saat-saat terakhir yang mungkin, dan aku masih belum memiliki isinya. Jika aku tidak memeriksa kode saat itu juga, aku akan terlambat dalam pengiriman. Jadi aku menulis surat. "Pembayar pajak yang terhormat, Anda berutang uang kepada kami. Bayar sekarang, cinta dan cium, nama unit pemerintah." Dengan logo agensi, tanda tangan digital komisaris, kalian tahu surat yang diformat dengan benar. Selama pengujian, seseorang datang berlari dan berkata kami tidak dapat mengirimkan ini. Aku berkata tidak ada yang bisa memberi aku spesifikasi. Mereka mengajukan laporan bug. Aku menolak laporan bug. Tidak ada spesifikasi yang diberikan, bukan ketidaksesuaian. Tapi apa yang kita lakukan, kami tidak bisa mengirimkan surat itu. Ajukan permintaan perubahan. Mereka berdebat dan aku tetap pada senjataku. Tidak ada spesifikasi, tidak mungkin itu bug. Bug adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Akhirnya mereka mengajukan JR dengan biaya $25, jauh di bawah ambang batas kontrak temanku, yaitu petugas kontrak. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menyetujui JR. Aku membuat perubahan dan semuanya baik-baik saja, kecuali satu kesalahan kecil. Semua permintaan perubahan yang diusulkan lainnya pada kuartal itu menghasilkan banyak uang dan tidak ada yang berhasil melewati proses persetujuan. Jadi aku juga dipanggil namanya selama upacara pengakuan triwulanan perusahaan karena menghasilkan pendapatan tambahan yang paling banyak. Cerita ketiga. Delusi superior. Aku bekerja sebagai letting agen selama setahun setelah meninggalkan polisi, dan selalu bercanda dengan klien kalau aku memilih pekerjaan itu karena aku sudah terbiasa dibenci. Aku merusak pegawai tertinggi di kantorku dan wilayah selama berbulan-bulan pada suatu waktu. Apakah aku hard seller? Tidak. Aku akan mengatakan dengan, "Teman-teman, aku tidak akan menggurui kalian. Kalian tahu apa itu toilet? Lihat sekeliling dan aku akan berada di sini." Itu berhasil.
Bagaimanapun, agen penjualan itu malas sekali dan tidak bisa marah. Jadi aku mulai menjual properti juga. Aku seharusnya tidak melakukannya, tetapi perusahaan kehilangan bisnis karena orang ini. Aku meminta promosi ke tim penjualan dan dipanggil untuk menemui direktur pelaksana. Dia pada dasarnya memberi aku peringatan besar. Mengatakan kalau itu bukan tempatku untuk menjual properti ketika aku menjadi agen persewaan. Dia bahkan mengatakan bahwa aku memiliki delusi superior dan jika aku pikir aku terlalu baik untuk meninggalkan pekerjaan. Aku menyerahkan pemberitahuan resign-ku keesokan harinya dan menerima tawaran dari pesaing yang telah mencoba merekrut diriku selama berbulan-bulan. Gaji yang lebih baik, jam kerja yang lebih sedikit, komisi yang lebih tinggi, aku hanya bertahan karena rasa loyalitas. HR menempatkan aku pada cuti berbayar karena mereka takut akan mencuri klien pemilik tanah. Menurut teman yang masih bekerja di sana, petinggi cabang perusahaan praktis lenyap dalam semalam. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.